Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 26 Kepercayaan Diri Tuan Muda. Semua orang tersentak melihat kekejaman perintah Jiang Chen, karena apa yang dia katakan tidak melibatkan satu atau dua orang, hal itu berdampak pada setiap orang yang terkait dengan keluarga Murong termasuk mereka yang hanya bekerja di properti mereka. Sedangkan bagi para pejuang, menghancurkan basis budidaya mereka sama dengan membunuh mereka. Chener, tidakkah menurutmu ini sedikit kejam? Jiang Zhenhai bertanya sambil mengerutkan alisnya. Jiang Chen, kamu adalah Raja Iblis, kamu bukan manusia. Aku ingin membalaskan dendam ayahku, aku ingin membunuhmu. Teriakan terdengar di mana-mana di antara keluarga Murong. Banyak dari mereka yang matanya merah dan berteriak tentang betapa mereka ingin membunuh Jiang Chen. Ayah, pikirkanlah dari sudut pandang ini. Jika ayah membiarkan mereka pergi hari ini, mereka mungkin akan kembali besok dan menyakiti ayah. Aku bersikap penyayang ketika aku berkata aku tidak akan membunuh mereka. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Ayah, tidak ada yang benar atau salah dalam perang, yang ada hanya kemenangan atau kekalahan. Aturan dalam dunia kultivasi sama saja. Kamu tidak boleh menunjukkan belas kasihan kepada musuhmu karena musuhmu tidak akan berterima kasih, dan begitu kamu membiarkan mereka pergi, yah, itu sama saja dengan menanam benih dendam di halaman belakang rumahmu sendiri. Mereka tidak melakukan kesalahan, tetapi karena mereka adalah bagian dari perang ini, mereka harus menanggung akibatnya. Jiang Chen berkata dengan sikap acuh tak acuh. Di kota kecil Langit Wangi ini, orang-orang tidak dapat melihat perang yang sebenarnya. Perkelahian antara sekte-sekte besar itu dapat dengan mudah menghancurkan seluruh wilayah dan membunuh banyak orang tak berdosa, dan untuk pertarungan antara manusia dan iblis, darah yang ditumpahkan oleh mereka akan cukup untuk menutupi daratan sejauh ribuan mil. Di bawah kaki orang yang terkuat terdapat jalan yang penuh dengan darah dan tulang. Aku akan membiarkanmu mengurus semuanya. Setelah mengatakan ini, Jiang Chen berbalik dan pergi. Jiang Zhenhai menatap Jiang Chen. Gelombang ketakutan melanda pikirannya, tetapi segera tatapannya kembali tajam. Dia berbalik dan menatap orang-orang dari keluarga Murong yang berada di bawah kendalinya dan berkata, lakukan seperti yang diperintahkan Tuan Muda. Mereka yang memiliki nama Murong akan dihancurkan basis kultivasinya dan satu lengannya akan dipotong, lalu diusir dari kota. Jiang Zhenhai tahu bahwa Jiang Chen adalah orang yang bercita-cita tinggi. Kota kecil seperti kota Langit Harum tidak akan bisa menahannya lama-lama, dan sebentar lagi ia akan melangkah ke dunia tempat tinggal para kultivator sejati. Memang, metode Jiang Chen kejam, tetapi hanya dengan sikap dan metodologi seperti ini, Jiang Zhenhai akan merasa tenang di masa depan. Perubahan dramatis terjadi malam ini. Api dan darah ada di mana-mana di kota, dan semua properti keluarga Murong telah ditempati oleh keluarga Jiang dalam waktu kurang dari 2 jam. Banyak orang terbunuh atau terluka, dan bahkan kepala keluarga Murong, Murong Zan, dibunuh dengan kejam oleh Jiang Chen. Mulai sekarang, tidak ada Murong di kota Fragrant Sky lagi. Zhou Beizhen tertegun sekaligus terkejut selama hampir 3 menit ketika dia mendengar berita bahwa Murong Zan dibunuh oleh Jiang Chen. Ketika dia kembali normal, dia menarik napas dalam-dalam dan menghela nafas. Tuan muda kecil adalah seseorang yang dipilih oleh surga, itulah sebabnya dia dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan orang lain. Dia seperti naga yang tersembunyi, dan sebentar lagi dia akan terbang tinggi di langit. Zhou Beizhen telah hidup lebih dari 50 tahun. Meskipun dia memiliki lebih banyak pengalaman hidup dibandingkan orang lain, pikirannya masih cukup konvensional. Dia belum pernah melihat orang seperti Jiang Chen sebelumnya, dan apa yang telah dicapai Jiang Chen telah mengubah pikiran semua orang. Gagasan mereka tentang cara kerja dunia telah diputarbalikkan oleh Jiang Chen. Ketika Jiang Chen memerintahkan mereka untuk menyerang keluarga Murong, banyak orang berpikir bahwa dia terlalu gegabah, dan bahkan Zhou Beizhen mempertanyakannya, tapi tidak seorang pun akan mengira bahwa keluarga Murong dapat dihancurkan begitu cepat, dan dapat dikatakan bahwa ini semua karena Jiang Chen sendiri. Perang ini direncanakan dan diatur oleh Jiang Chen seorang diri, dan dialah yang membunuh Murong Zan, mengubah langit di atas kota Langit Harum. Hari berikutnya. Sinar matahari mulai bersinar dari timur. Hari itu adalah hari yang cerah dan terik, dan hari-hari yang damai akhirnya kembali ke kota Fragrant Sky. Namun, api dan asap masih terlihat di beberapa tempat, dan bau darah masih tercium di udara, membuat suasana di kota Fragrant Sky lebih suram dari sebelumnya. Keluarga Jiang telah melenyapkan keluarga Murong. Ini bukan hal penting bagi mereka yang berada di dunia kultivasi, tetapi di kota Fragrant Sky, ini sudah cukup untuk menimbulkan gempa bumi. Berita itu tidak bisa ditutup-tutupi lama-lama, dan tidak ada yang berusaha meliputnya. Tanpa sengaja menyebarkan berita tersebut, semua orang di kota mengetahui apa yang terjadi tadi malam. Keluarga Murong menghilang dari kota dalam semalam.
Banyak orang masih belum bisa menerima ini karena kejadiannya terlalu cepat dan tiba-tiba. Kemarin kedua keluarga itu bertarung di panggung pertempuran, dan sekarang salah satu dari keluarga itu telah pergi. Terlalu cepat, ini sulit dipercaya. Keluarga Murong adalah salah satu taipan terbesar di kota, dan sekarang mereka tersingkir hanya dalam satu malam. Apakah ini nyata? Siapa yang bisa menduga hal ini akan terjadi? Keluarga Jiang bertindak sangat cepat. Saya pikir itu karena Tuan Muda Jiang Chen. Kalian mungkin pernah mendengarnya kemarin, Tuan Mudalah yang memerintahkan penyerangan terhadap keluarga Murong, dan dia juga baru saja menerobos ke alam Qihai. Dia bahkan membunuh Murong Zan, yang berada di puncak alam Qihai. Ini luar biasa, terlalu menakutkan. Kudengar Jiang Chen sengaja memberi Murong Zan kesempatan untuk melawannya sendirian, lalu dia mengalahkan Murong Zan sendirian, dia adalah iblis. Keluarga Murong berencana untuk melenyapkan keluarga Jiang dengan menggunakan keluarga Li, tapi siapa yang tahu bahwa keluarga Jiang akan melakukan gerakan lebih dulu. Semua orang di jalan membicarakan perang tadi malam, dan reputasi Jiang Chen telah mencapai puncaknya. Dia telah membunuh Murong Zan yang sudah seperti raksasa yang tak tersentuh bagi banyak orang, dan mereka masih bertanya-tanya apakah semua ini nyata. Anak muda berusia 15 tahun ini terlalu kejam. Dia melakukan berbagai hal dengan keberanian dan keyakinan penuh, dan dia lebih tajam dibandingkan para pejuang terhebat generasi lama. Apa yang dia lakukan telah membuat takut banyak orang, melenyapkan keluarga Murong hanya dalam satu malam bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Menurut pendapatku, keluarga Murong sendiri mencari kematian. Jiang Chen bukanlah orang yang menunjukkan belas kasihan, dan mereka ingin menggunakan keluarga Li untuk menghancurkan keluarga Jiang, sehingga mereka bisa mendapatkan hasil yang baik tanpa melakukan apapun. Jiang Chen tidak akan membiarkan mereka melakukan itu. Benar sekali, lihatlah hasilnya, mereka disingkirkan oleh Jiang Chen hanya dalam satu malam. Saya mendengar bahwa Jiang Chen menghancurkan basis budidaya prajurit Murong yang masih hidup dan memotong lengan orang-orang yang terkait dengan keluarga Murong. Dia memang galak dan kejam. Sungguh dan kejamnya, kedua keluarga berjuang untuk hidup dan mati. Dia menunjukkan belas kasihan ketika dia menyelamatkan nyawa mereka. Semua percakapan berisi Jiang Chen, nama yang telah mengubah pikiran semua orang dalam waktu singkat. Dari seseorang yang bermain-main dan tidak berguna hingga seorang pejuang hebat yang mampu menghancurkan keluarga Murong hanya dalam satu malam, ini semua terjadi terlalu cepat. Ini adalah peristiwa besar bagi penduduk kota Fragrant Sky. Sementara semua orang membicarakan apa yang telah terjadi, tidak seorang pun melupakan masalah penting lainnya. Keluarga Li dari Kota Merah. Jiang Chen telah membunuh tuan muda mereka, dan mereka tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Meskipun keluarga Jiang telah melenyapkan keluarga Murong dan sekarang menguasai kota, ada ancaman yang lebih besar yang menunggu mereka sekarang. Benar sekali, keluarga Li belum melakukan apapun, gempa bumi yang lebih besar akan segera melanda kota ini. Keadaan menjadi kacau. Ya, Jiang Chen mampu menghancurkan keluarga Murong, tapi keluarga Murong tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keluarga Li. Jika keluarga Li melenyapkan keluarga Jiang, bukankah kota ini akan kehilangan pemiliknya? Pada saat itu kota akan dilanda kekacauan karena kekuatan baru akan saling berebut kekuasaan. Banyak orang khawatir. Warga sipil hanya ingin hidup damai, namun karena kejadian baru-baru ini, masa depan tampak suram. Kehidupan mereka hanya dapat kembali normal jika keluarga Jiang dapat tumbuh dan mengendalikan segalanya kembali. Di dalam ruang pertemuan di rumah wali kota, para petinggi keluarga Jiang duduk di sisi kiri dan kanan dengan Jiang Chen dan Jiang Zhenhai duduk di kursi utama. Suasananya berat, seharusnya tidak seperti ini karena mereka baru saja menyingkirkan saingan mereka, keluarga Murong, dan memperoleh kendali penuh atas kota. Mereka seharusnya merayakannya. Namun, tidak seorang pun mampu menunjukkan senyum di wajah mereka. Mereka semua tampak khawatir. Tentu saja, ada satu orang yang tersenyum, Jiang Chen. Dia telah berganti pakaian putih bersih, dan dia duduk dengan nyaman di kursinya dengan menyilangkan kaki. Senyuman terlihat di mulutnya, dan rasa percaya diri yang besar terlihat di wajahnya. Perang tadi malam berakhir dengan sempurna, keluarga Murong mengalami kekalahan telak, semua orang seharusnya senang, tetapi mengapa kalian semua menunjukkan wajah yang muram? Ayo, tersenyumlah. Jiang Chen berkata dengan ekspresi menggoda. Mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen, semua orang menunjukkan senyum di wajah mereka, tetapi senyum itu pahit. Mereka tidak bisa benar-benar tersenyum dari lubuk hati mereka, dan mereka bertanya-tanya bagaimana Jiang Chen masih bisa tersenyum. Tidakkah dia tahu bahwa mereka sekarang sedang menghadapi ancaman terbesar mereka? Tuan muda, ya, kami memang melenyapkan keluarga Murong, tetapi keluarga Li tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Saya yakin dalam 3 hari keluarga Li akan berada di sini dan menyerang kami. Bagaimana kita akan menghadapinya? Zhou Beizhen bertanya,
semua orang termasuk Jiang Zhenhai memandang ke arah Jiang Chen. Yang paling dikhawatirkan Jiang Zhenhai adalah masalah dengan keluarga Li. Jiang Chen sekarang telah menjadi inti dari keluarga Jiang. Ayah, Paman Zhou, apakah menurut kalian semua keluarga Li tidak ada duanya? Apakah kalian semua berpikir bahwa begitu keluarga Li tiba, kita akan mengikuti jejak keluarga Murong dan tersingkir? Jiang Chen tersenyum dan berkata dengan santai, tidak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda kegelisahan. Semua orang tetap diam, jelas Jiang Chen telah mengatakan apa yang mereka pikirkan. Tuan muda, keluarga Li dari Kota Merah bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan keluarga Murong. Mereka memiliki prajurit di alam intifana, dan kepala suku mereka berada di alam intifana akhir, tidak mungkin kita dapat mempertahankan diri terhadap prajurit tingkat tinggi itu. Itu benar, para pejuang yang telah membentuk intifana mereka tidak dapat dibandingkan dengan mereka yang hanya membentuk laut ki mereka. Tidak peduli seberapa kuat dan kuatnya seorang prajurit Qihai, tidak ada cara baginya untuk bertarung melawan lawan di ranah Mortal Core. Kami tidak dapat mempertahankan diri dengan kekuatan kami saat ini. Kata kedua pria gemuk itu, satu demi satu. Chener, jangan bilang kau punya cara untuk menghadapi mereka. Melihat betapa yakinnya Jiang Chen, Jiang Zhenhai tidak bisa menahan diri untuk menanyakan pertanyaan itu. Ayah, kami baru saja menghancurkan keluarga Murong tadi malam, pasti ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Semua properti itu adalah uang dan kekayaan, kita harus mengaturnya dengan benar. Jiang Chen tidak menjawab pertanyaan Jiang Zhenhai. Chener, kita sekarang berhadapan dengan keluarga Li, dan semua orang kita sedang dalam kondisi moral yang buruk. Mereka tidak berminat untuk memperhatikan hal-hal lain. Jiang Zhenhai berkata. Cara dia menggambarkan situasinya sangat halus. Dengan ancaman dari keluarga Li yang berkuasa, semangat kerja tidak hanya rendah, semua orang juga takut dan khawatir. Kalian semua, jangan khawatir tentang keluarga Li. Tidak peduli siapa mereka, jika mereka datang ke kota ini, aku akan mengirim mereka kembali dengan cara yang sama seperti saat mereka datang. Mata Jiang Chen berbinar saat dia berdiri, semuanya dengarkan, lanjutkan dan lakukan tugas kalian seperti biasa. Bahkan jika langit runtuh, kalian akan memiliki aku untuk berdiri di depan kalian dan memikulnya untuk kalian.